LCD, ada yang manual juga. Jadi kalau LCD-nya kenapa-napa bisa pakai manual. Kalau pakai manual tinggal pencet, nyala, terus lampu nyala. Ini scrubber, pompa scrubber. Nah, pompa scrubber yakinin dulu Bu bahwa Medot itu airnya air. keluar. So, iya. Nah, sebetulnya bedanya yang pakai scrubber sama non scrubber peruntukannya apa sih Pak? Kalau scrubber itu kan gunanya buat trap gitu ya. Jadi polutan yang dihisap itu kan yang dihisap yang ringan. Yang ringan itu terus di trap sama air itu. Air itu kenapa disemprotkan itu? Nah, itu supaya meratakan apa namanya, kan kalau uap kan larinya nggak ke satu tempat. Ya. Dia kemana-mana. Nah, itu fungsinya spray sama biobol di dalamnya. Di atasnya itu ada biobol. Fungsinya buat itu. Tapi dia otomatis ngebuang Pak airnya? Apa enggak? Gimana? Atau Yang di atas itu tuh? Maksudnya otomatis kebuang, iya. Kebuang, berarti ada Udah ada buangannya Iya, gitu. ada buangan air. Ini kita lihat LCD-nya biar jelas dulu. Ya. Nah, di sini juga ada, ini buat nyalain blower, ini buat lampu, ini buat scrubber. Nah, posisi pas sudah kita nyalain ini, kita tunggu sampai ininya angkanya 0. Itu fungsi biasa kan, kalau ini kayak laptop tuh langsung dipakai nggak bisa. Jadi tunggu dulu sampai ke nolnya hijau gitu ya? Ya, Merah malah. jadi udah 0 gitu. Kan tadi kan ada 0,12 ini sampai 0, berapa gitu. Baru bisa dinyalain. Nah, di sini ada indikator, tadi kan Ibu bilang ini otomatis gak sih? Kebuang. Sebenarnya ini bisa di set otomatis, bisa manual, tergantung kemauan user. Misalnya user repot-repot, ini mau ganti seminggu sekali aja airnya, bisa kita set manual. Tapi mau set otomatis, ya udah tergantung pH-nya aja di sini. Di sini ada indikasi pH. Itu kan masih netral gitu ya Pak ya? Iya, ini masih netral. Nanti apabila pH-nya di set, apabila pH 4 atau basah, itu dia akan ngejust sendiri, kebuang. Settingannya di mana Pak? Ini kalau yang ini otomatis Bu. Oh. Jadi kita ngejust pakai pH-nya. Jadi pH-nya di set, tergantung kita set berapanya di sini. Nah, maksudnya nyetingnya itu di mana tombolnya Pak? Nyetingnya. Nah, itu bisa sama kita. Iya, khusus teknisi. Furkan. Maksudnya rahasia. Enggak, Furkan 1 2 3 biasanya Iya, tuh kan. 1, 2, 3, 4 kurang 1. 4. Nah, di sini ada faktor pH correction. Kalau faktor pH correction membuat ini, maksudnya di sini ada alkalinya atau asidnya alarm ini di set berapa. Kalau ini kan 5. Asidnya 5, kalau udah 5 dia ngejust sendiri. Oke. Drain. Kita mau di set berapa? Ya udah 5 aja enggak Iya. apa-apa, Bu. Itu Kalau 4 standar. terlalu asam. Iya. Kita standar aja. Jadi dia circulate sendiri. Bisa juga di manual. Kadang-kadang ini kan langsung ke itu ya, Pak. Kalau koreksi itu kita tahu. Kalau yang ini dia merasakan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan pH. Oh. Dia di set berdasarkan waktu Oh, ini. adanya. Dia ada yang waktu, ada yang pH. Oh, Jadi terus di sini kalau waktu di sini. Nah, di sini saya tes baru 1 jam. ada waktu. Jadi settingnya bisa dari sini. berarti kalau udah sejam dipakai gitu, terus Iya. kebuang sendiri apa? Iya, sendiri? buang sendiri. Ada permintaan, tapi paling efektif itu berdasarkan waktu. Iya, tergantung maunya sih sebenarnya. Kalau berdasarkan pH, Tapi di sini katanya di set berdasarkan waktu. tergantung Cuman si airnya tuh berarti ngisi sendiri ya Pak? Iya, Itu. isi sendiri. Udah otomatis Nggak perlu gitu ya. ada keran-keran yang kita tekan atau apa gitu. Nggak ada. Cuma kalau mau lihat di sini. Di sini ada Nah, nggak usah rumit Pak. basic aja. Apa namanya? Di sini ada sensor minimal maksimum. Terus di sini ada apa? Pressure, pneumatic valve. Nah, di situ pH-nya. Nah, yang di bawah itu buangan air keluar.
Yang ini buang, ini input buat tahu aja Bu. Oke. Ini bak penampungan airnya, di atas buat itunya nge-trap gitu. Oke. Nah, di sini lampu, di sini Scrubber. pompa scrubber, di sini apa, stop kontak. Stop kontak. Stop kontak dua-duanya tombolnya cuma satu itu ya Pak? Iya, Kan dua. langsung direct 2. Nah terus Pak, kalau kondisi kita lagi running, Iya. blower sama scrubber harus nyala bersamaan atau gimana baiknya? Tergantung apa yang di ini, tapi sebaiknya nyala. Dua-duanya. Blower. Iya. Soalnya kita nggak tahu nih yang di sini trapnya apa. Hmm. Kalau asam kuat kan otomatis harus pakai ini. Scrubber. Hmm? Jadi kalau ini nyala, scrubbernya nyala terus. Iya, si blowernya. Cuma Iya. disemprot sekali terus berarti Enggak harus nyala terus. Kalau di iya. jazz kan di jazz kan Kalau lama di jazz Selama Iya. harus nyala. Iya. Tapi Di- kalau ini tadi cuman di setting sejam, maksudnya nanti dia kan ngebuang dulu gitu Pak? maksudnya sirkulasi airnya. Heeh. Iya, Tapi kalau sepompa scrubber sih Oh nggak masalah. nggak masalah. Dia kan ada minimalnya. Kan dia ngisi lagi naik ke atas. Oh. ada. Pak, kalau scrubber itu kan untuk tadi yang trap Iya, trap. trap apa namanya asam, Oh iya, dia polutan. jadi dia turun ke bawah. Iya. Makanya di sini jadi asam ya. Iya, betul. Ini lewat ini ya, lewat buangannya Dari apa belakang. namanya itu pipa pipa itu. Pipa buangan. Ada pipa buangan. Nah ini Itu mana microwave? Ini microwave. oh ya Allah ini microwave. Ini microwave. Pantes aku mengganggu banget ya di sini gitu. Iya. Berarti kalau microwave lagi jalan, hot plate nggak bisa jalan. Makanya hot plate-nya di sini kalau mau ini. Tapi yang ini nggak ada scrubbernya. enak sih. Lebih ini. Tapi ini cuma bisa 2 colokannya Bu. Iya. Ada dua ya. Iya. Jadi ini microwave sama buat nyolong. Kalau nyolong kan pipanya oh, Iya. melepoy. Pipanya dikeluarin kalau pas microwave-nya nggak Iya. dipakai. Kalau ibu mau di jazz ini keluarin aja. Iya, keluar aja. Saya pemain pengganti Bu. Ya. Pas keluar supaya dia tetap rapi gimana ya Pak? Ada gantungan ini kan ruangan apa? Microwave. Microwave. Iya. Ya kayak asap lagi. Kan microwave-nya di jazz. Tapi di jazz-nya di sana, nggak di sini gitu. Jadi dia buat buang si asap-asapnya. Kalau dipakai mungkin ke sini, kalau nggak dipakai mah keluarin. Keluarin. 2014 ya microwave teh Pernah Bu sekali. sekali Iya, pernah. jarang sih ya. Tapi nanti mungkin akan sering dipakai. Mungkin. Soalnya kita udah ada ICP kan. Bisa Takutnya orang teh iseng gitu. Ini tanahnya minta Nah, ini- tolong diiniin. Kalau nge di jazz jangan tiga-tiganya ya karena Iya. colokannya Oh, cuma cuma Iya. 2. Nah, 2 1 1. Nah, di sini juga mungkin Pak Suranto belum menerangin tadi. Ini ada fitur otomatis ini bisa mati bisa hidup. Jadi caranya gini. Ini kalau lambangnya ini merah di stop kontak ini tandanya ini hidup. Heeh. Kalau ini abu-abu kayak gitu, itu Mati. tandanya mati. Nah, Mm. cara untuk mengaktifkan hidup dan mati otomatiknya, yang pertama ini kita merahkan, Itu untuk Habis. dua-duanya Pak. dua-duanya Bu, sekaligus. Oke. Nanti checklistnya ini di checklist, Oke dicek. ya di checklist. Nanti ini untuk timernya, Oh. ini untuk mengatur timernya. Ibu mau berapa jam atau berapa menit atau berapa detik. Dua angka yang pertama itu buat jam, angka yang tengah itu buat menit, terakhir buat detik. Kita contohin aja paling cepat 10 detik misalnya ya. Mm-mm. Kita 10 detik. Oke. Langsung. Nah, 10 detik Oh ya. belum. Heeh. Ini dipencet merah, otomatis timernya jalan. Oh. Nah, makanya turun. Berarti hidup selama 10 detik. 10 detik. Nah, begitu udah 10 detik, dia akan mati sendiri. Nih lihat di sini ya, Bu. Oh iya betul. Mati otomatis kan? Iya. Nah, fungsinya misalnya ibu mau nge-di jazz. Mm-mm. Jazz, saya mau 1 jam, ibu tinggal nih. Oh, Tinggal iya. pulang. Jadi nggak usah
pusing-pusing matiin dulu. Iya. Benar, tapi sama ini alat-alatnya mati. Mm-mm. Iya. Mati semua. Nah, itu fiturnya. Oke. Emang nggak boleh di extension Pak? Boleh, Pakai T. tapi ini kan ada maksimalnya gue ya. Iya, Ini 220. maksimalnya cuma 10 ampere. 10 ampere itu sekitar Tapi syaratnya baklapnya juga mati ya, Pak. Itu gimana? iya, apa mati ya? Mati semua. Mati. Mati semua. Jadi malah Mati ini justru baklap. di settingnya nyala kalau mau Bisa, diotomatisin. iya. Misalkan cuma kabel baklap kan kalau nggak salah setelah 40 baru boleh dimatiin kan. Mm-mm. Ya. Berarti kan nyeting waktu aja yang agak lebih lama buat nurunin dulu fiturnya. Ya, ini kan bisa di setting juga berapa suhu ya. Baklapnya, ya kan? Matiin baklap, Misalnya, muterin aja. misalnya gini, ibu mau misalnya jangan untuk ke Berarti ngediges ya. pas pendinginan aja baru boleh ditinggal Boleh ya. ditinggal. Tapi kalau pas pemanasan kayaknya nggak bisa deh. Iya. Jangan. Jangan. Ya tinggal Ibu udah dinginkan nih. udah Pendinginan kan selesai dia. perlu waktu ya Pak. Mm-mm. Untuk pakai ini jadi bisa ditinggal. Jadi ini hanya fitur boleh. Posisinya pakai. udah selesai di jazznya. Kalau ditinggalin ini kan masih hidup tuh terus dimatiin ya. Nah itu, ibu nanti itu dibikinkan SOP misalnya yang matiin hidupin ini siapa yang bertanggung jawab misalnya atau security atau petugas terakhir yang ada di lab ini. Apakah ini itu tergantung di sini ya? Apakah ini akan dihidupkan pagi jam 8 jam 5 matikan atau mau dihidupkan 24 jam itu tidak tahu. Tapi Gampang. kalau saran saya sih dihidupkan di 8 jam tapi pemakaian si scrubber itu sesuai dengan kebutuhan. Oh, berarti pokoknya ini mah nyala aja ya Pak ya, on aja gitu. Covernya. Mm-mm. Scrubber sesuai kebutuhan. Misalnya ibu baru mulai nge-digest, baru ibu nyalain scrubber. Kalau di scrubbernya bisa di setting ya? Bisa di nggak bisa di setting, cuman ini kan bisa Di on off. Nah, gitu. Dan waktu karena gini, scrubber ini hidup, waktu untuk Nah, itu yang 1 jam itu Pak. nguras otomatisnya akan nyala. Oh. Tapi kalau scrubbernya tidak nyala, ini timer ini nggak akan nyala. Nah ini sekarang dia lagi nguras karena saya baru uji coba setting 1 jam. Nanti akan disetting bagusnya misalnya sekali seminggu. Berarti sekali seminggu kan 8 jam kerja, 5 hari 4 kali 5, ini, 40 berarti lah. 40 jam. Berarti sekali seminggu itu dia akan kuras. Nanti akan kuras terus ngisi otomatis. Terus ini yang Udah isi otomatis. otomatis. Manual juga bisa. Nah, manualnya gini. Monitor. Apabila jamnya ini belum terpenuhi, Nah, ya belum terpenuhi. tapi pH-nya misalnya pH-nya udah Ah. 5, Iya. Ibu lakukan pengurasan manual di sini. Caranya kalau otomatis ini yang bekerja. Kalau otomatis. Mm. Nah, kalau untuk kuras manual ini kuras manual. Ibu Langsung buka dibuka ini, aja Pak. kuras manual, tapi dengan catatan pompa scrubber nggak boleh hidup. Kalau Oh. pompa manual Mati ya. harus mati. Oh, yang Kan ininya. ya itu tuh. Nah, ini dikuras sampai dia benar-benar habis, dilihat di sini. Tahu habis dari mana? Gini aja. Ini kan ada lampu, Bu, Iya. atas bawah. Iya. Nah, apabila lampu atas dua-duanya udah mati, itu tandanya airnya Habis. sudah bukan habis sih, udah turun segini. Oh, ada itu ya sensor. Sensor. Dia itu nggak diwajibkan untuk menguras 100%, nggak. 50% juga. Ada refill. Iya. Jadi begitu ya udah dua-duanya Tutup Ibu lagi. tutup, isi Isinya. secara manual yang ini. Oh, oke. Ini isi manual. Bawah kuras, atas isi ya. Nah, ini. Sampai Tuh. Sampai lampu yang ini nyala. nih. nyala. Oke. Ini nyala. Tapi jangan ditinggal. Kalau ditinggal Iya. nanti berubah-ubah. Iya, luber. Nah, Nah, tahu stopnya isinya dari mana? Ya stopnya lagi ini, mati lagi, lampunya udah ini nyala. Di bawah tuh ada lampu itu. Ini ada nyala. Otomatisnya. Sampai dia nyala udah. Udah nyala. Nah, itu udah nyala. Nah, nyala, udah matiin. Matiin. Dia kalau berlebih pun nggak apa-apa. Nanti di situ tuh udah ada sebenarnya pipa Buangan ya, Pak? overflow. Mm-mm. Jadi begitu dia nyala terus, airnya akan kebuang aja terus. Jadi kan sayang sebenarnya. Nanti otomatis pH-nya dia akan ngejas sendiri ya indikatornya ya Pak. pH bukan, ini berdasarkan waktu, bukan berdasarkan pH. pH itu hanya kita misalnya sebelum 40 jam ibunya kerjanya banyak nih. Iya Biasanya maksudnya kosong-kosong. tadi kan sebelum 40 jam pH-nya
turun, 35. makanya kita manual Iya. kurang separuh, terus ngisi separuh lagi. Iya. pH di sana Akan indikatornya naik sendiri. disesuaikan. Karena dia real time. Iya, Real time dari sini. Dia selalu nyolok di saluran air ke Itu airnya air apa? airnya air kaleng di sini. Air biasa ya. Air biasa. Sini mungkin ibu pernah ngecek air di sini berapa pH? pH-nya pH sih masih netral, cuman 7. dia kapurnya tinggi sih Pak. Kapur sama besi ya. Nah kalau Sadar. di dalamnya misalkan ada kotor apa? Nah, itu mungkin maintenance bulanan atau maintenance per 3 bulanan mungkin dari pihak apa ya? Nanti masuk aja ke sana, buka tutupnya, lihat isi dalamnya banyak nggak. Kalau banyak kayak gitu, Harus masukin scrubber semua, buka aja manual. Buka manual, tapi sambil buka ya sama kayak kita nyuci di bak lah. Lo bisa masuk ke situ? Di sini bu, lewat sini ya. di sini. Ya, Oke. ramolong buka ini. Lap kayak gitunya. Lap sambil dia Disikat. nguras ya. Aku bingung, saya tanya ini gimana masuknya? Oh iya, iya. Cowok. Iya. Ya, itu kerjaan cowok lah. Oke Pak. Karena di sini banyak kapur ya, berarti nanti ada endapan berarti. Iya. Ada. Kan kita kesadaran. Kalau lumut kayaknya Nggak harus ibu. Cuman di scrubber itu nanti kalau apa namanya, kalau ada nempel-nempel kotoran sih nggak masalah sebenarnya. Karena dia sifatnya biopol itu kan memperluas permukaan. Nah ada kotoran ya permukaannya tambah luas. Gitu. Tapi lama kelamaan kan jenuh juga bu ya. Iya. Di atas itu ada spray. Nah takutnya spray itu akan nyumpas. Mampet, iya. Nah itu perlu maintenance dari teknisi itu harus bongkar. Ini air keramas. Pokoknya isi sama kayak ini yang Ya air biasa. biasa. Bukan air Ada air. ada air sama yang di sana. Kenapa nggak pakai air yang bagus aja gitu? Air RO aja. Jadi biar maksudnya biar nganteninnya tuh di Karena Ibu butuhnya kalau mau banyak. boleh, saya tinggal nyambungin ke Lebih baik itu kayaknya biar RO aja yang Kecil. kemarin tekanannya kecil. Kurang. yang Untuk kecil. water purifier, jadi kayaknya mending untuk water purifier aja. Karena produksinya kecil ya. Makanya bukan kecil ya? airnya yang miel itu, Pakai booster. rumahnya kan aku dulu di sana nggak pernah. Iya. Sendiri pakai. Nanti yang water purifier yang baru juga dipakein booster. Ada sih. Ada yang Udah dibawain. Terus ini apa Pak? Nah, ini untuk keran air yang di sini. Jadi ini nih fungsinya hanya untuk menuang terus bilas, bukan untuk cuci tangan. Ya. Ya. Iya. Karena Oh tombolnya di situ. ya, Kirain di ini sana. untuk ngelap-ngelap lah ya. kelap-kelap, nyuci-nyuci ya. Terus atau nuang apa namanya sisa dijez, buang terus dicuci kan. Sambil buangannya kan di bekar-bekar. Ya. buangannya. Buangnya tetap nyatu dengan air ini. Scrubber Ke ya? belakang sini, satu saluran. Oh. Harusnya itu saluran dia limbah itu juga udah berarti ya? pipa. Nggak ada Pak. Belum jadi. Pembuangan existing yang disediakan oleh gedung ini. Kalau asam Sama kayak ini juga. Oh, harusnya kan asam ganti masuknya ke jerigen. Kalau yang asam banget Ya, masih kalau jerigen. sempat ke buang sementara B3 lah. Iya. Nah, ini Gas. ini adalah fitur yang nggak boleh dihilangkan di lemari asam, itu untuk gas. Gas apa? Gas itu dulu gas LPG atau oksigen atau apa. Jadi ini tidak kita sambungkan karena tidak Nggak ada. diperlukan. Hmm. Dulu Unghud itu sebelum ada ini itu kan dipakai kompor di dalam. Bu. iya. Kompor itu kan pakai gas. Ah. Dia pakai di sini. Oh. Gabungin ke pipa gas. Nah, sekarang kan zaman udah modern. Tapi ini nggak boleh dihilangkan. Kadang digunakan untuk kompresor atau untuk apa gitu kan. Kalau di pabrik-pabrik dia itu kan pakai hot block, gigi block yang satu gelas yang itu. Nah itu tuh untuk mendinginkannya memakai si kompresor. Nah dihubungkan lah sama dia ke kompresor untuk mendinginkan biar cepat. Berarti kalau di sini nggak ada fungsinya ya Pak ya? Ada Di sini. Nah, Ini kan pencucian berdasarkan jam ya, 40 jam. 40 jam. Tapi dia hanya bisa jalan ketika alat nyala kan.
Scrubber nyala. Scrubber. Scrubber nyala. Ya maksudnya posisi on scrubber. Ya, kalau dia tidak nyala, tidak akan menguras. Jadi misalnya nih dia udah 39,9 belum mati scrubbernya, tinggal pulang nih nggak bakalan nguras sendiri. Begitu hidupin di hari Senin kan jalan baru udah nguras. Nah, proses ngurasnya itu kan nggak apa-apa kan paralel. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi itu air yang dikuras itu cuma separuh, masih ada yang disedot ke atas. Begitu dia udah ini si sensornya ini tidak membaca air, jadi mati dua-duanya. Dia valve bawahnya itu akan menutup, baru valve atasnya isi buka, jadi isi otomatis dia. Sampai lampu dua-duanya itu menyala, dia akan nutup lagi otomatis. Kelebihannya di situ. Jadi bisa jadi nanti si scrubber ini misalnya hanya satu kebutuhan, bisa jadi 2 minggu, 3 minggu baru beli. Nah, ini si lemari asap ini pemakaiannya itu kan yang bagus itu di flow-nya itu di 0,5 sampai 1 meter per sekon. Nih, di sini. Tapi dengan syarat itu bukaan sasnya ini di 10 cm. Nah, ini udah saya tandain di 10 cm. Jadi pertama ibu kerja boleh buka kayak gini. Ibu campur. Nanti ibu begitu lagi keadaan memasak atau manasin, saya nggak ngerti istilahnya. Ini kalau bagus di posisi 20, paling bagus lagi di posisi 10. Jadi udara yang yang asam tadi itu tidak keluar lagi dia. Jadi benar-benar kehisap semua ke dalam. Kalau lebih merah. Nah, kalau lebih ini sebenarnya dia akan bunyi alarmnya. Ini sengaja saya matiin alarmnya karena saya ini bagusnya disetting di angka 1,2 meter per sekon. Makanya saya mau nanya dulu, ibu sering di sini preparasi asam pekat yang berasap nggak? Sering. Iya. Kalau sering, ini bisa dinaikkan flow-nya manual. Caranya gini, misalnya di bukaan 10 ini di 0,9 udah saya setting ya. Ini ibu naikin aja ini. Merah-merahnya itu. Ya, ini kan di 67% kekuatan seblower yang sekarang. Ibu naikin ke 80. Ini tambah kencang ya. Oh. Nah, Iya. lebih kencang putarannya. Tapi itu untuk suatu kondisi apabila ibu nge-digest atau nge-preparasi itu yang benar-benar berasap, benar-benar bau gitu loh. Ngisapin biar cepat dia ke bawah. Tapi jangan sering-sering. Karena itu tidak disarankan sebenarnya. Yang normalnya? Nanti normalnya di 60%. 58, 60 kayak gitulah. Yang penting range-nya itu masih di 0,5 sampai 1. Itu mempengaruhi kinerja blower juga. Benar. Blowernya cepat serap. Satu yang kedua sebenarnya dengan terlalu kencangnya angin masuk itu di dalam seni ini turbulen. Iya. Nanti akan ada yang keluar lewat sini, dari sini gitu. Pasti akan lama-kelamaan kecium juga jadinya. Sebenarnya dengan 0,5 sampai 1 meter per sekon ini aliran udaranya itu udah bagus nih kayak gini Bu. Aliran udaranya mulai dari sini dihisap ke atas yang kotor udah langsung ke ini. Tapi kalau kita kencengin atau kita pelanin atau ininya terlalu tinggi, udaranya itu akan turbulensi balik lagi ke Iya, itu langsung turun gitu. akan turun flow-nya. Jadi dari hisapnya nggak efisien. Efisien. Sebenarnya angin yang dihisap tetap segitu, cuma karena penampangnya ini lebar, jadi celah dia buat keluar lagi ada. Jadi paling bagus itu misalnya asam pekat, ibu di 20 cm ini aja nih, set gitu ya. Nah nanti masak ini dia turunin di 10, tapi jangan pernah ditutup habis, karena nggak bisa juga ada ini. Nah kalau dapat jangan gitu. Kalau lemari asam kita yang dulu yang jadul itu dia udah nggak bisa ngisep bahkan Tisu. Tisu ini terbakar nggak lagi. Itu berarti blowernya udah ya, kalau nggak blowernya lemah rusak atau si pipa pembuangannya itu udah penuh dengan
Soalnya polutan-polutan yang lama-lama mengecil. Sebenarnya udah butuh aneh. Ini bisa dicek ya? Apanya? Blowernya, tisunya. Bisa. Oh, mau buktiin Pak, ambil tisu sekte. Terus ini kalau yang netralizer apa Pak? Netralizer ini kalau ada di sini kan langsung ngebuang ke saluran ya Bu. Heeh. Ada kayak lab-lab, dia itu nggak ada saluran pembuangan. Jadi air di dalam ditampung aja ya. ditampung dalam ini nih ada nanti dibikinin apa ya nah istilahnya itu untuk menetral lagi si asamnya Si pakai pH-nya. Iya, Cao. NaOH mungkin. Iya. Iya, NaOH. Nanti itu akan mencampur sendiri. Oh. Nanti ada timernya Kayak lagi. ipal kecil kan ya. Kecil. Tapi kalau kita kan nggak ada Nggak ya Pak? Bu. Ini nggak usah, nggak dilengkapin nyala ini. berarti ya, Pak. Tuh, nggak Oh, bisa. memang nggak bisa. Penasaran. Ini belum nyala kan? Sebenarnya ngeceknya nggak kayak gini Bu. Oh, Pinjam gitu. tisu. Pinjam tisu. Kayak gini. Nah, yang gede di Cuma gini aja. Kalau di sini. Ke atas ya? Mm-mm. Oh Ini, iya, nyedot kalau ke ini kan atas. ini kan gini. Hmm. Ini udah pisah. Oh iya, kayak terbang ke atas ya kesedot. Terus ini Pak ada warning abnormal, please check indikatornya Nah, apa? ini nih kebetulan si sensornya mau saya pasang. Saya lupa pasang sensor. Oh. Ada sensor sebenarnya di sini dilengkapin sensor SAS. Sensor SAS ini ada angkanya, Bu. Heeh. Ada angkanya. Oh, ini ya buat Apabila ini ini 10, naik turun. ini Heeh. akan juga 10. Oh. Apabila ini gerak ini 12. Nah, nanti Oh. akan saya pasang nanti ya berubah. Sensor untuk membuka Ini aja Kayak ini. sasnya. Jadi Kayak ketahuan berapa sentinya nih. Oh iya. Nah, gitu. Siap. Bisa pasang sama mau ganti pompa scrubber. Pompa Kenapa? scrubber ini kan garansi ya Bu. Garansinya